Selamat datang di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Yogyakarta FMIPA UNY. Kami adalah fakultas terdepan dalam sains dan matematika membuka gerbang ilmu pengetahuan. Kami telah melahirkan para ilmuwan dan profesional yang mumpuni di berbagai bidang, telah mengantarkan generasi muda Indonesia menuju masa depan yang gemilang. Kami, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, mempunyai harapan akan keberlanjutan generasi insan mandiri yang berkualitas lahir dari fakultas kami. Dengan jajaran dekanat, dosen-dosen yang telah melahirkan alumni yang sukses dan berprestasi, serta ditunjang dengan segala fasilitas yang ada, menjadikan kami semakin yakin bahwa Fakultas FMIPA menjadi salah satu fakultas yang terbaik untuk masa depan generasi penerus bangsa. Demi menunjang kreativitas, pengetahuan, dan pengembangan potensi akademik mahasiswa, kami mempunyai berbagai fasilitas yang lengkap, di antaranya ruang perpustakaan yang modern dan lengkap, laboratorium, ruang dosen, gedung IDB, ruang kelas yang nyaman untuk pembelajaran, ruang terbuka hijau yang nyaman, kebun biologi. Kami juga didukung oleh dosen-dosen berpengalaman dan berkompeten, serta FMIPA mempunyai berbagai formasi departemen unggulan, yaitu Departemen Pendidikan Kimia, Departemen Pendidikan Fisika, Departemen Pendidikan Matematika, Departemen Pendidikan Biologi, Departemen Pendidikan IPA. Di bawah departemen, kami memiliki program studi unggulan, baik program studi kependidikan maupun non-kependidikan, yaitu program studi S1 Biologi, S1 Pendidikan Biologi, dan S2 Pendidikan Biologi di bawah Departemen Pendidikan Biologi. Program studi S1 Kimia, S1 Pendidikan Kimia, S2 Pendidikan Kimia, dan S3 Pendidikan Kimia di bawah Departemen Pendidikan Kimia. Program studi S1 Fisika, S1 Pendidikan Fisika, dan S2 Pendidikan Fisika di bawah Departemen Pendidikan Fisika. Program studi S1 Matematika, S1 Pendidikan Matematika, S1 Statistika, S2 Pendidikan Matematika, dan S3 Pendidikan Matematika di bawah Departemen Pendidikan Matematika. Program studi S1 Pendidikan IPA, S2 Pendidikan IPA, dan S3 Pendidikan IPA di bawah Departemen Pendidikan IPA. Sesuai dengan orientasi kami menjadi fakultas yang mengembangkan potensi manusia, masyarakat, dan alam, serta untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Kami, FMIPA UNY, terus berkembang menjadi fakultas terbaik untuk meraih harapan di masa depan. FMIPA mempunyai 11 jurnal publikasi, yaitu Ethnomath, Ijobi, Ijosi, GPS2, JPMMP, JPMS, JRPM, JSD, JSER, MER, Pitagoras. Di FMIPA terdapat inovasi dengan adanya foto booth sebagai sarana apresiasi dan ekspresi mahasiswa. Selain itu, kami mempunyai lini usaha di antaranya Science and Math Fun Tour, Jasa Uji Lab, pelatihan dan pembinaan, layanan jasa, kunjungan atau praktek di laboratorium, penyewaan, publikasi dan MCC,
MIPA kerjasama dengan universitas-universitas di Thailand seperti Prince of Songkhla University, Yala Rajpat University, Konkan University, dan Mahidol University di Thailand. Universitas di Malaysia, University Putra Malaysia, Teknologi Malaysia, dan University Pendidikan Sultan Idris. Universidade Federal de European, UFOP, Brazil. University of Warwick Loughborough University, United Kingdom. Curtin University, School of Education Western Sydney University, Australia. Helsinki University, Finlandia. NIE Singapore. Universidad de Colima, Mexico. Galala University, Egypt. Cornell University, New York. Trabzon University, Turkey. Kedepan, harapan kami tentu saja menjadikan FMIPA sebagai salah satu fakultas di Universitas Negeri Yogyakarta yang unggul dalam persaingan zaman dan menjadi jembatan akademik bagi semua yang mempunyai mimpi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat untuk kita semua. Selamat datang di acara podcast streaming sosialisasi penerimaan mahasiswa baru FMIPA UNY dengan tema mau jadi inovator atau edukator di bidang sains dan teknologi, FMIPA tempatnya. Di kesempatan kali ini saya Isti Yunita akan memandu jalannya acara hingga besok, tapi tidak bisa karena besok libur ya. Jadi 1 jam mendatang saja. Perkenankan saya untuk memperkenalkan narasumber kita hari ini yang luar biasa dan kece. Bapak, panjang, mohon maaf tidak hafal. Dr. Phil Insinyur Didi Haryanto, SPD TMT dari Admisi UNY, apa kabar? Kabar baik. Kabar baik. Ada Profesor Dr. Dadan Rosana MSI, Pak Dekan FMIPA UNY, apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik, selamat siang semuanya. Sudah makan siang Bapak? Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah saya belum ya. Pak Dr. Sabar Nur Rahman MPD, Korprodi Magister Pendidikan FMIPA, maaf. Apa kabar? Oke, alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah baik, sehat. Gimana Pak Isti? Deg-degan Pak, deg-degan saya. Tangan dingin semua nih. Nah, tadi sudah kita mengenal melalui video profilnya FMIPA dan memang itu juga sudah bisa dilihat ya di YouTube-nya FMIPA UNY. Selanjutnya kita dengarkan sambutan, bukan sambutan sebenarnya ya, gambaran sedikit gambaran Bapak kita ngintip apa, siapa FMIPA UNY, keunggulannya seperti apa, monggo Bapak. Terima kasih Bu Isti Yunita PhD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera. Senang sekali bisa bertemu dengan para calon mahasiswa FMIPA Universitas Negeri Yogyakarta yang hebat dan potensial. Siang ini kita bersama-sama berada di sini untuk berbicara dan mengetahui lebih mendalam mengapa FMIPA Universitas Negeri Yogyakarta layak dipilih oleh Anda sebagai referensi utama untuk tempat kuliah yang menyenangkan, keren, dan insya Allah menghasilkan masa depan yang lebih baik. Mengapa FMIPA perlu Anda pilih? Bayangkan saja bahwa jumlah program studi yang terakreditasi internasional di FMIPA Universitas Negeri Yogyakarta adalah 12 program studi dari 18 program studi yang ada. Itu artinya lebih daripada 75% program studi sudah terakreditasi internasional ASEAN. Yang juga berarti bahwa lulusan-lulusannya kelak itu diakui oleh dunia internasional sebagai lulusan-lulusan dari program studi yang terakreditasi oleh lembaga yang kredibel dan berkualitas. Tidak kalah di ranah nasional, dari 18 program studi sudah 14 program studi yang terakreditasi unggul, 3 baik sekali. Dengan demikian maka ini menunjukkan bahwa memang FMIPA adalah sebuah fakultas yang sangat luar biasa, di mana di dalamnya terdapat 14% guru besar, 80% doktor, dan juga kita tahu bahwa jumlah riset yang dilakukan oleh FMIPA Universitas Negeri Yogyakarta dalam 1 tahun menghasilkan publikasi jurnal internasional bereputasi sampai 295
artikel jurnal. Itu menunjukkan suatu yang luar biasa di mana di dalamnya keterlibatan mahasiswa di dalam setiap riset itu juga selalu harus terlibat. Di samping itu kalau kita berbicara sarana prasarana, kita tahu bahwa FMIPA Universitas Negeri Yogyakarta kita memiliki lab riset, di mana lab riset itu bukan hanya sekedar digunakan oleh internal FMIPA, tetapi juga sudah digunakan oleh berbagai macam lembaga, baik oleh perguruan tinggi besar maupun oleh BRIN dan lembaga-lembaga riset lainnya. Di samping itu, prestasi-prestasi yang luar biasa dari FMIPA Universitas Negeri Yogyakarta. Tahun ini mahasiswa menduduki ranking ke-9 dari seluruh universitas yang ada di Indonesia terkait dengan pencapaian PIMNAS. Itu adalah suatu prestasi yang membanggakan. Dan yang terakhir kita bisa melihat bagaimana prestasi secara institusional di mana FMIPA yang merupakan bagian daripada UNY yang berkontribusi banyak di dalam UNY itu menjadi ranking 1 dari The World, yaitu dalam subjek pendidikan terbaik di Indonesia. Jadi apalagi yang akan membuat Anda sanksi dengan kualitas FMIPA Universitas Negeri Yogyakarta? Mari kita bergabung dan kami sangat senang sekali bisa membersamai Anda untuk tumbuh berkembang menjadi orang-orang hebat dan orang-orang unggul, kreatif dan inovatif berkelanjutan. Terima kasih, kita nanti sambung dalam percakapan kita berikutnya. Terima kasih Pak Dekan. Semangat. Saya Semangat. ikut semangat. Ya, saya berkobar rasanya nih. Nah, tapi itu baru dari FMIPA. Jadi sekarang sebelum masuk FMIPA kita harus tahu jalur masuknya dulu ya. Di sini sudah hadir bersama kita admisi kenamaan. Ini admisi kece. Jadi kalian-kalian yang mau masuk sini harus mengenal beliau dulu. Pak Dr. Didi, bagaimana? Bisa lanjut? Siap. Kita? Oke. Penasaran dengan jalur masuknya UNY. Ada berapa? Kemudian potensi untuk masuknya ketetatannya gitu ya, apakah seketat seragamnya angkat beban itu atau bagaimana? Monggo. Ya baik, terima kasih Bu Esti. Sedikit menjelaskan, di sini kami sebagai sekretaris di unit admisi terkait yang menyangkut dengan penerimaan mahasiswa baru, jadi yang mengorganize, kemudian melaksanakan pendaftaran, kemudian melakukan seleksi sampai kemudian mengumumkan, itu salah satu tugas dan fungsi dari admisi UNY. Kemudian terkait dengan jalur masuk. Jadi kalau jalur masuk kita perlu bagi dulu jenjang pendidikan yang mau dituju oleh calon mahasiswa baru. Untuk jenjang D4 dan S1, jadi jalur masuk itu total ada 7. Oke. Jadi banyak ya, kita Bapak. ingin mewadai teman-teman calon mahasiswa baru untuk melihat potensi mana yang bisa digunakan untuk disesuaikan dengan jalur masuk yang kita punya. Dari ke-7 itu 4 jalur masuk merupakan non-tes atau berbasis prestasi. Secara umum bisa berbasis nilai raport dan juga bisa berbasis prestasi akademik maupun non-akademik. Nanti untuk lebih detailnya bisa kita bahas lebih lanjut. Secara umum 4 jalur masuk itu non-tes. Kemudian ada 1 jalur yang berdasarkan skor UTBK yang nanti sore ini diumumkan. Jadi di tanggal 28 Mei ini di pukul 3 sore nanti yang hasil UTBK SNBT akan diumumkan. Nanti kalau memang bisa diterima ya selamat bagi yang diterima, namun begitu yang belum lolos jangan khawatir, kita punya yang namanya jalur skor UTBK. Jadi jalur skor UTBK itu memanfaatkan skor UTBK SNBT calon mahasiswa baru yang kemarin sudah didapatkan dan belum dinyatakan diterima di jalur SNBT, bisa digunakan untuk mendaftar di jalur skor UTBK punyanya UNY. Dari situ artinya nanti skornya langsung kita ambil dari database SNPMB pusat, langsung kita ranking, kita ambil sesuai dengan kuota yang kita butuhkan. Maaf Pak Didi, itu apa yang namanya seleksi mandiri itu bukan? Ya, ini yang seleksi mandiri. Jadi yang kita bahas tadi 7 jalur itu yang seleksi mandiri.
Itu yang skor UTBK. Artinya tidak perlu tes sebenarnya. Jadi tinggal nilai skor UTBK itu dipakai, digunakan untuk proses seleksi. Kemudian 2 jalur terakhir lagi itu yang berbasis tes. Kita menamakan jalurnya CBT, Computer Based Test. Ada 2, CBT di kampus, kemudian ada CBT di domisili. Kalau CBT di kampus artinya teman-teman calon mahasiswa baru harus datang di kampus kita tercinta ini, UNY. Kita sediakan fasilitas ujian, komputer, koneksi internet. Teman-teman calon mahasiswa baru tinggal menggunakan komputer, kemudian mengikuti tes di situ. Kemudian berikutnya CBT di domisili. Nah, ini berbeda. Artinya tesnya bisa dilaksanakan di domisili masing-masing, di tempat tinggal remote ya Bapak ya, oke. Camaba masing-masing. Ini biasanya bagi mereka-mereka yang tempat tinggalnya jauh, luar pulau, dari Sumatera, Kalimantan, dari Timur. Menarik ya. Ya, jadi tidak perlu datang, tapi komputernya harus disiapkan tersendiri. Kemudian koneksi internetnya harus dipastikan juga stabil. Jadi kita tidak bisa minjami kalau itu. Oh iya. Susah ya Bapak. Itu 7 jalur untuk yang D4 S1. Kemudian sedikit lagi untuk yang S2 S3 secara prinsip ada 2 jalur. 1 jalur CBT di domisili berbasis tes, 1 jalur lagi portofolio berbasis dokumen. Ya, kita nanti dijadikan dasar untuk seleksi. Saya kira itu nanti kalau memang ada pertanyaan bisa ditanyakan. Ya, bisa langsung tanya ke email. Boleh langsung email admisi juga ada ya, ada hotline-nya admisi, bisa adik-adik buka nih pmb.uny.ac.id, di situ lengkap. Kalian mau cari informasi apapun, bahkan sampai beasiswa ya Pak ya. UNY ada beasiswa kah? Secara prinsip sebenarnya kalau beasiswa itu lebih banyak ditawarkan pada saat sudah menjadi mahasiswa. Tapi kalau sebelum menjadi mahasiswa biasanya yang dikelola oleh pemerintah itu KIP kuliah. Itu bisa mendaftar sebelum mendaftar sebagai mahasiswa itu juga seiring pendaftaran mahasiswa baru, seiring juga mendaftar KIP kuliah kalau itu di awal. Tapi kalau yang setelah menjadi mahasiswa biasanya banyak itu. Oke, tadi bukan tadi ya, kemarin malam sebenarnya saya sudah ngintip di lamannya PMB dan memang di situ banyak sekali tawaran beasiswa ya Bapak, baik yang untuk S1, S2 maupun S3. Bahkan di S2, S3 juga ada beasiswa ya Pak? Tapi yang untuk mahasiswa internasional ya? Iya. Kebanyakan tempat kita untuk S1 dan D4. S1 dan D4. Kalaupun ada yang S2, S3 itu di tempat kita baru beasiswa seperti LPDP. Iya, LPDP juga ada, betul. Unggulan universitas dari internal. Iya, beasiswa internal juga ada. Ya, itu dari masuknya. Nanti kalau mau tanya jawab nanti tunggu dulu, kita simpen dulu, kita keep dulu. Karena kita akan masuk ke narasumber kedua, ya. Nggak boleh kita diemin nih, nggak boleh dianggurkan ya. Ada Prof. Dadan, ada Pak Dr. Sabar. Sebenarnya tadi pagi saya juga sudah intip-intip profil mereka berdua. Kalian harus tahu under pressure-nya saya duduk di sini ya. Nah, keunggulan di FMIPA. Kalau tadi jalur masuk UNY, kita sekarang masuk keunggulan FMIPA. Kalau misalnya Pak Sabar itu kan core prodi untuk jenjang S2, berarti total ada 5. Ada 5. S3-nya? S3-nya sudah ada 3. Sudah ada 3. Bisa disebutkan tuh? Oke, yang pertama yang paling tua ini yang pendidikan kimia. Oh iya, paling tua, Terus nanti disusul adiknya ada 2, bareng itu waktu itu pendiriannya. S3 pendidikan matematika dan S3 pendidikan IPA. Wah, luar biasa ya, sudah ada 5 magister dengan pendidikan studi programnya pendidikan biologi, kimia, IPA, pendidikan fisika, pendidikan matematika. Nah, kalau misalnya kita melihat bagaimana sih antusiasme anak-anak untuk masuk ke magister di FMIPA ini, bagaimana kemudian jalurnya seperti apa, kemudian mungkin bisa diceritakan kuliahnya seperti apa, kemudian nanti dari tesisnya seperti apa, monggo Bapak. Iya, ini kita mulai dari rata-rata nih kan S2 di MIPA itu sudah terakreditasi unggul semua. Ya, dan sebagiannya sudah terakreditasi ASIN seperti tadi disampaikan oleh
Prof. Dadan. Maka ini menjadi salah satu daya tarik bagi calon mahasiswa untuk bisa masuk ke S2 yang ada di lingkungan FMIPA UNY. Karena sebagian besar beasiswa untuk S2 itu mensyaratkan kalau prodinya itu sudah terakreditasi unggul. Ya, jadi kalau LPDP segala macam itu kalau kita belum unggul nggak bisa. Dan kalau saya hitung itu mungkin 50-70% mahasiswa kita itu ya karena dapat bantuan beasiswa itu. Di samping UNY sendiri juga ada beasiswa kompetitif ya untuk alumni kami, untuk alumni yang S1-nya mengambil dari UNY itu berpeluang untuk mendapatkan beasiswa 50%. Ya. 50%. Ya, 50%. SPP ya UKT. Banyak ya. Rata-rata kan kalau UKT S2 kan 8.500.000 ya kira-kira segitu, itu sudah bisa mendapat bantuan separuhnya. Itu mungkin beberapa hal yang menjadi daya tarik di samping memang secara substansi. Ya, karena ini diturunkan dari visi keilmuan. Rata-rata visi keilmuan yang diangkat di S2 FMIPA UNY itu menggabungkan dua hal yang sangat menarik. Yang pertama persoalan IT, teknologi informasi. Kita sangat mendorong mahasiswa kita itu menguasai atau memiliki kapasitas dalam memanfaatkan teknologi terkini. Ada AR, ada VR, ada AI dan segala macam itu. Dan yang kedua, dalam visi keilmuan kami juga mengangkat persoalan potensi lokal. Nah, jadi kita seperti sedang layaknya pesawat itu ada dua sayap yang saling melengkapi. Di satu sisi kita bicara soal masa depan dengan teknologi yang hingar-bingar, yang canggih. Saat yang sama kita nggak akan lupa dari potensi-potensi lokal, kearifan lokal yang akan diangkat. Dan itulah rata-rata judul tesis yang dikembangkan oleh mahasiswa kita karena memang visinya seperti itu. Itu yang barangkali menjadi daya tarik di samping tentunya fasilitas. Fasilitas-fasilitas yang kita miliki dengan Bapak tadi saya waktu mau ke sini saya lewat tuh ada gedung baru deh kayaknya. Ya. Magister ya? Ya, itu salah satu fasilitas terbaru itu adalah kita sudah memiliki gedung pasca di MIPA. Ya, karena memang dulu kan pasca itu bergabung di universitas. Nah, mulai tahun berapa, Bro? 2022 itu kan pasca tarik ke fakultas, maka kami juga punya tanggung jawab untuk menyiapkan gedungnya. Bukan hanya itu saja, untuk beberapa tahun terakhir kita kebetulan dapat banyak hibah, baik hibah revitalisasi, hibah PKKM, yang itu ordernya miliaran, yang memungkinkan kami berhasil menyediakan berbagai tools, berbagai alat belajar yang makin kekinian. Alat-alat untuk mengembangkan augmented reality, untuk mengembangkan virtual reality, bahkan untuk menganalisis big data dengan hadirnya super komputer di MIPA itu saya kira juga menjadi sesuatu yang kayaknya patut menjadi pertimbangan teman-teman. Dan itu bisa dipakai oleh mahasiswa? Of course, tentu saja. Karena itu bagian dari proses pembelajaran dan mungkin tesisnya juga temanya seperti itu, maka kita akan memfasilitasi mahasiswa memanfaatkan alat-alat yang terbaru yang kami punya itu. Nah, kalau tadi dengan fasilitas sudah mumpuni, sarana prasarana juga dilengkapi. Biasanya tuh mahasiswa tanya nih Pak, saya lama nggak sih sekolah di sana tuh, gitu. Iya. Gimana nih jawabnya nih? Saya kira ini terjadi di semua prodi lah ya. Di prodi kami di S2 Magister Pendidikan Sains, saya sedang bereksperimen. Ini rata-rata sekarang mahasiswa, terutama yang angkatan 2022-2003. Itu mereka di semester 3 sudah ambil data, ambil riset ke lapangan, sehingga di akhir semester 3, di jeda antara semester 3 dan 4, mereka sudah mulai banyak yang daftar ujian. Cuma ada beberapa mahasiswa yang karena dia itu beasiswa, nggak bisa, mereka harus ujiannya agak akhir. Tapi sebenarnya dia sudah lulus, sudah selesai tesisnya gitu. Jadi sekarang kebanyakan mungkin 70%, 80% mahasiswa itu sudah bisa ujian tesis di semester 4 awal. Bahkan ada yang dijeda antar semester 3 dan semester 4 yang oleh karenanya dari sisi pembiayaan tentunya akan lebih hemat mungkin bagi mahasiswa itu. Menarik mungkin sekali. Bisa saya tambahkan ya. Boleh, Jadi Pak Dekan. kalau kita melihat data yang ada, itu rata-rata masa studi untuk magister itu hanya 2,2 tahun secara rata-rata untuk MIPA. 2,2 tahun. Itu artinya kan hanya 4 semester tambah sedikit. Bahkan matematika itu 1,98. 1,8 itu sudah lebih rendah. Artinya memang sebelum semester keempat habis sudah banyak yang bisa lulus. Dan itu trennya semakin
semakin kesini semakin cepat. Dan Oh. untuk S3 sekarang ada yang di semester ke 6 itu sudah menyelesaikan, udah masuk di ujian tertutup. Saat ini beberapa sudah melaksanakan ujian tertutup. Artinya memungkinkan tepat 3 tahun bahkan kurang dari 3 tahun sekarang memungkinkan untuk lulus. Oke, hebat sekali ya. Jadi ini ada satu informasi yang mungkin juga berarti pengajarnya, dosen pembimbing, penguji bisa diajak lari cepat gitu kan ya? Iya. Oke. Jadi memang semua semua komponen mensupport untuk bersinergi bisa gitu, cepat gitu. Nge. Tapi memang ya akhirnya kembali kepada mahasiswa sebetulnya. Tapi kalau mahasiswa itu biasa saja, normal gitu, insya Allah dalam waktu maksimal tadi 2 tahun sudah selesai untuk magister itu. Betul. Jadi untuk adik-adik ya, kita tidak bisa menjanjikan bahwa oh kamu bisa lulus nih 2 tahun kalau kamu cuma goler-goler gitu kan, ya harus tetap ada usaha gitu kan ya Bapak. Nah, kalau misalnya ini Bapak, saya juga baca tentang RPL. Apa sih itu RPL? Oke, ini rekognisi pengalaman lampau. Jadi untuk di program magister, kita bisa memfasilitasi teman-teman Bapak Ibu yang sudah mengajar nih. Sudah mengajar, punya pengalaman mengajar paling tidak 2 tahun, jadi ya. Untuk mendaftar S2 minimal 2 tahun. Minimal 2 tahun. Nanti Bapak Ibu pastikan selama 2 tahun pengalaman mengajar itu punya portofolio lah, punya ikut pelatihan macam-macam, ada sertifikatnya gitu ya. Ada SK mengajarnya, mungkin punya bukti-bukti kreativitas, inovasi selama mengajar, bahkan mungkin punya channel YouTube barangkali yang bisa menampilkan betapa seriusnya Bapak Ibu mengajar selama 2 tahun itu atau bahkan lebih gitu. Atau bagi mahasiswa yang sudah pernah ikut PPG dalam jabatan misalnya, tentu saja sudah mengikuti begitu banyak hiruk pikuk kegiatan di sana, itu nanti kegiatan-kegiatan seperti itu bisa dikonversi. Iya, menjadi mata kuliah yang ada di kami gitu. Misalnya Bapak Ibu pernah mengikuti pelatihan IT gitu. Di zaman pandemi kemarin kan banyak ya, kementerian itu menyelenggarakan pelatihan-pelatihan webinar 32 JB gitu ya, secara online gitu. Itu nanti yang seperti itu di-upload ketika pendaftaran RPL, maka itu bisa dikonversi ke mata kuliah misalnya TI dalam pembelajaran IPA, misalnya seperti itu. Begitupun kalau Bapak Ibu misalnya punya produk inovasi pembelajaran, punya best practice dalam praktek pembelajaran, maka ada satu mata kuliah misalnya praktek inovasi pembelajaran IPA sudah nggak perlu diambil lagi. Begitu seterusnya. Berdasarkan pengalaman kemarin Pak Didik, kita sedang berjalan ini teman-teman dari Kabupaten Buntok, RPL kerjasama. Itu ternyata dengan aktivitas mereka selama mengajar jadi guru, itu bisa kami rancang 1 tahun selesai magister. 1 tahun untuk teman-teman RPL ini ya, yang sudah RPL mengajar sekian tahun, maka tidak harus semua mata kuliah diambil. Karena ada beberapa mata kuliah yang sudah bisa digantikan dengan pengalaman mengajarnya. Menarik. Keren itu sekarang itu. Nah, itu kalau tadi kan kerjasama RPL kerjasama, tapi ada juga RPL yang reguler bisa, tidak harus kerjasama. Ya. Jadi dalam satu kelas yang kami ampu sekarang, itu yang kerjasama ada sekitar mungkin 15 atau berapa, atau 12an gitu. Sisanya kan total ada 20-an mahasiswa, itu yang reguler biasa, jadi daftar sendiri-sendiri, tidak melalui jalur kerjasama dari Pemda atau Dinas Pendidikan setempat. Nah, biasa kalau misalnya seperti itu kan dari luar Jawa ya Bapak. Kuliahnya nanti platformnya apa nih? Ya, kita mengikuti pendekatan hybrid ya. Jadi memang defaultnya ini perkuliahan offline gitu ya. Tetapi kita memungkinkan untuk proses pembelajaran itu secara hybrid, kita kombinasikan antara offline dan online, dan sejauh ini secara regulasi ini bisa diterima. Yes. Dan juga mungkin ada semacam media yang digunakan, ya tentu saja. Jadi kita kan UNI punya Learning Management System, B-Smart namanya, yang memungkinkan bagi dosen untuk menaruh materi di situ, terintegrasi dengan Zoom Meeting atau Google Meet begitu, yang nanti ada sesi sinkronus, ada sesi asinkronus seperti biasanya, tapi tetap harus ada sesi offline. Yang offline ini kalau untuk kerjasama menarik ini, bisa saja dosen yang ke lokasi, memungkinkan. Ya, mungkin juga saat ujian juga mungkin juga bisa pergi ke sana. Jadi misalnya ada bimbingan 3 hari gitu di sana untuk persiapan tesis segala macam, memungkinkan. Itu kalau yang kerjasama tapi. Yes. Jadi bersahabat sekali nih sistemnya. Ya, prinsipnya kita pengen memfasilitasi makin banyak guru yang
bisa meningkatkan kapasitas kompetensi mengajarnya dengan ikut kuliah di S2. Oke, terima kasih. Mungkin ada tambahan dari Pak Dekan? Iya, jadi untuk default daripada pembelajaran untuk S2, S3 itu adalah blended. Dan itu sudah di-SK-kan oleh rektor, sehingga secara regulasi itu sudah sah untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Oke, jadi jangan takut untuk teman-teman yang ada di luar sana gitu ya, yang aduh gimana ya, saya masih tetap ngajar, saya masih tetap berkegiatan, tapi mau melanjutkan ke S2 atau S3 di UNY, silahkan saja. Nanti ada banyak yang bisa dipilih ya Bapak ya, jalur bisa dipilih, kemudian nanti bisa dilakukan, bisa. Pokoknya langsung gabung ya. Oke, selanjutnya mungkin kita akan buka pertanyaan tanya jawab live. Ini ada live IG, live YouTube gitu ya, buat kamu-kamu yang mau langsung bertanya ke 3 narasumber. Bahkan setelah ini nanti kita ada 2 narasumber lagi belum muncul, kita keep gitu ya, kita simpan rapat-rapat. Silahkan, yuk. Oke, sebentar. Oke, di live IG. Bagaimana strategi FMIPA gitu ya? Karena sekarang ini kan zamannya sudah apa ya Bapak, modern gitu ya. Lulusan itu tidak hanya moncer di akademik saja. Ya. Harus juga sudah langsung ke teknologi seperti tadi. Apa sih strateginya FMIPA untuk itu? Iya, baik. Jadi pembelajaran di FMIPA itu memfasilitasi bukan hanya sekedar akademik, tetapi yang sifatnya bagaimana meningkatkan kemampuan life skill yang lain atau skill-skill yang terkait dengan penguasaan IT, penguasaan teknologi, baik melalui riset maupun kegiatan-kegiatan yang sifatnya kemahasiswaan, di mana mahasiswa banyak terlibat dalam robotik, banyak dalam sains data dan sebagainya, dan mereka banyak juga terlibat di dalam berbagai macam aktivitas yang melibatkan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan, dengan industri-industri, sehingga sebetulnya kalau kita melihat lulusan dari FMIPA itu memiliki kemampuan yang kompetitif untuk bisa bekerja bukan hanya sekedar di bidang pendidikan, tapi saya kira di hampir semua bidang yang memang basisnya, dan kita tahu kan yang namanya teknologi, ilmu pengetahuan, salah satu basisnya adalah ilmu-ilmu dasar yang ada di FMIPA. Sehingga sebetulnya teman-teman FMIPA itu tidak terlalu kesulitan untuk bisa beradaptasi, dan itu terbukti ketika mereka melaksanakan magang dan mereka yang sudah bekerja di industri-industri di luar pendidikan. Mungkin seperti itu yang bisa kami sampaikan. Nah, tadi menarik ya dari Pak Dadan gitu ya, Prof. Dadan, Pak Dekan, juga difasilitasi magang. Apakah ada pengalaman misalnya mahasiswa magang atau PK begitu nggih, nanti kemudian setelah lulus dilirik oleh perusahaan tersebut atau oleh sekolah? Biasanya kan kalau sekolah swasta boleh nggih langsung mengambil sebagai tenaga kerja gitu. Bagaimana itu, Bapak? Iya, faktanya itu banyak yang terjadi. Jadi bahkan beberapa mahasiswa kita itu sudah mendapatkan kontrak kerja sebelum mereka lulus. Karena begitu mereka magang, mereka kemudian dinyatakan layak, dan kemudian mereka bisa setelah lulus bisa langsung masuk di pekerjaannya. Itu faktanya beberapa mahasiswa seperti itu. Nanti data-datanya kalau mau lebih detail kita bisa sampaikan ya, dan itu faktanya seperti itu. Mungkin Pak Sabar ada tambahan? Misalnya kalau dalam konteks magister ya, nanti kan kita salah satunya kan menyiapkan calon dosen. Ya, calon dosen ketika mereka mendaftar mau jadi dosen harus punya portofolio akademik yang cukup baik. Maka strategi yang kami tetapkan adalah hampir semua mata kuliah itu mendorong mahasiswa untuk bisa membuat artikel yang bisa disubmit ke jurnal. Ya tentu saja berbeda-beda kemampuan mahasiswa. Ada yang mungkin di Sinta 4, Sinta 3, Sinta 2, bahkan sebagian bisa masuk Scopus. Itu kan bisa menjadi portofolio. Bahkan saya kemarin baru didatangi mahasiswa yang mengucapkan terima kasih karena baru saja 3 bulan itu diajak oleh dosen pembimbingnya ke Mahidol University untuk melakukan riset di sana.
tentu saja ini juga menjadi portofolio dia ketika dia mencari pekerjaan. Sudah punya pengalaman internasional dalam dunia riset misalnya. Iya. Seperti itu. Oke, jadi tidak hanya melulu di Indonesia, tapi bisa ke luar negeri. Betul sekali. Oke, dan itu free? Iya, tentu saja free. Karena nanti itu kan dari penelitian payung dosen. Penelitian payung dosen. Jadi memang banyak sekali peluang-peluang yang ada asal ketentuan dan syarat berlaku. Ngaten ya Mas Abang. Menurut saya begini, kalau teman-teman punya keinginan, punya cita-cita kepengen luar negeri, salah satu jalan harus kuliah S2 di UNY. Asik. Itu karena hampir semua bimbingan saya, hampir semua lah ya, itu pada akhirnya bisa ke luar negeri, setidaknya untuk konferensi. Sebentar Bapak, Isti pernah baca, ada magang PK juga S1 ke luar negeri. Itu S1, jangan khawatir yang anak S1 ya, S1, S2 bisa kesempatan ke luar negeri. Apa itu Pak magang PK ya? Nggak ngerti saya juga. Praktek kependidikan. Kalau dulu kalau yang guru-guru sekarang mungkin mengenalnya PPL. PPL. Iya, saya tahunya PPL. Ya, sekarang menjadi praktek kependidikan. Karena PPL itu menjadi mata kuliah di PPG. Sehingga untuk S1 namanya praktek kependidikan. Itu kita menawarkan juga praktek kependidikan internasional. Ya, ke luar negeri. Praktek kependidikan PK itu. Jadi sebagian mahasiswa kami kalau di MIPA memang yang lebih sering ke Malaysia dan ke Thailand ya untuk praktek kependidikannya. Iya, tuh diingat-ingat dan dicatat ya. Banyak sekali peluang. Kalian mau pilih jadi apa nih? Mahasiswa kupu-kupu atau mahasiswa aktif kupu-kupu? Kuliah pulang gitu ya. Nah, ini dari segi fasilitas, kemudian peluang. Ada satu lagi nih, Bapak, pertanyaan. Admisi, deg-degan kan? Deg-degan dong. Enggak. Ini Bapak, apakah ada kebijakan dari UNY tentang misalnya, Bapak saya di tengah-tengah kuliah ternyata ada kesulitan ekonomi. Apakah ada sih kebijakan tentang meringankan beban mahasiswa? Siap, sebenarnya untuk yang terkait faktor ekonomi ya, yang banyak cara yang bisa ditempuh. Yang pertama tadi beasiswa yang bisa di-apply saat sudah menjadi mahasiswa. Itu bisa apply beasiswa, ada banyak tawaran beasiswa biasanya kalau sudah menjadi mahasiswa. Kalau yang di S2, S3 itu ya yang terkenal itu ya LPDP, kemudian BPI, tapi saya kurang tahu kalau di tahun ini ya BPI nampaknya kok belum ada informasi lebih lanjut. Kemudian ada beasiswa juga dari fakultas. Biasanya masing-masing fakultas punya kebijakan untuk membantu mahasiswanya dengan cara memberikan beasiswa. Pertama yang bisa dilakukan itu untuk mengurangi efek dari faktor ekonomi tadi yang disampaikan. Yang kedua itu ada di tempat kita itu SE. Apa itu SE? Student Employment. Student Employment. Jadi di beberapa unit itu ada kita mempekerjakan dalam tanda kutip ya mahasiswa untuk ya tentu saja yang terkait dengan bidang biasanya administrasi, kemudian yang terkait dengan bidang keilmuan dari mahasiswa itu sendiri, misal membantu di lab dan sebagainya. Biasanya nanti ada unit-unit tertentu itu yang menawarkan mahasiswa-mahasiswa untuk menjadi SE, Student Employment. Jadi semacam magang internal gitu. Magang internal, dan biasanya ada semacam uang lelah yang diberikan. Itu untuk alternatif kedua. Alternatif ketiga, kalau memang itu yang kedua awal itu kok juga belum bisa didapatkan, silakan nanti bisa mengajukan mengajukan surat ke Bapak Rektor ya. Keringanan biaya atau misal cicilan gitu ya. Yang SPP-nya dibayar sekian kali atau bahkan misal harus hanya bisa mampu membayar sekian, silakan nanti diajukan saja ke Bapak Rektor. Jadi ada minimal yang saya bisa beritahukan ada 3 kalau mungkin saya tambahkan. Boleh Bapak. Ya, jadi di UNY itu pada saat
akan melaksanakan pembayaran UKT, itu ada masa yang disebut dengan masa sanggah UKT. Masa sanggah UKT. Masa sanggah UKT itu artinya mahasiswa itu diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan, dan keberatan itu tentu harus berdasar ya. Iya, betul. Yang Ada jelas alasannya. kalau misalkan orang tua yang menjadi penanggung jawab ekonomi itu meninggal, itu otomatis gitu ya. Artinya berikan bukti-bukti, insya Allah itu akan diberikan. Atau mungkin ada permasalahan pilot, PHK atau apapun, atau mungkin ada keterangan-keterangan yang lain yang sifatnya memang itu bisa digunakan, itu akan ada masa sanggah UKT di mana ada penurunan daripada UKT. Kalaupun itu semua nanti sudah betul-betul nanti tidak ada jalan lain kemungkinan bagi mereka yang masih bisa memanfaatkan beberapa skema sosial yang memang di UNY itu ada yang namanya bantuan untuk sifatnya itu sodakoh daripada dosen, karyawan itu dikumpulkan setiap bulan, dan salah satunya adalah untuk membantu. Tapi bukan berarti bahwa harus lanjut. Ini hanya kalau kasusnya betul-betul sangat membutuhkan. Nah, itu jangan khawatir, masih ada itu opsi terakhir. Karena tentu jumlahnya juga terbatas ya, gitu. Saya kira begitu. Terima kasih Pak Dekan, terima kasih Pak Sabar. Sama-sama. Ini sudah mulai terbuka, terkuak. Sebenarnya bukan misteri ya, karena sudah ada di website. Nanti setelah ini kita akan beralih ke narasumber yang kesekian. Jadi jangan lupa, tapi sambil menunggu bersiap-siap, saya ada pertanyaan ke Pak Didi. Oke. Lupa tadi saya mau tanya apa. Enggak, gini. Enggak. Oh, tidak. Oh ya, coba. Sebentar. Karena ini tuh live-nya tuh dua, Bapak. Ada live YouTube, ada live IG. Wait. Ini berarti kami sudah ini? Boleh. Kami pamitan dulu, Yes, teman-teman. pamit dulu. Kami tunggu di FMIPA UNY, baik S1, S2 maupun S3-nya. Berikan senyum terbaik. Yes. Terima kasih teman-teman, Bu Isti, Pak Oke, Didi. terima kasih Bapak. Sampai ketemu lagi. Ini Bapak, saya ada pertanyaan. Sekarang ini kan yang sedang marak itu kesehatan mental. Ya, kesehatan mental mahasiswa, ya, mahasiswa zaman sekarang itu sebenarnya bukan zaman sekarang aja. Dari dulu itu sebenarnya masalah kesehatan mental itu ada, cuman belum populer aja. Kalau sekarang itu kan sudah mulai terbuka. Orang mulai mengatakan dan berani berbicara di depan publik bahwa mereka ada masalah. UNJ ada nggak wadahnya untuk menampung semua keluh kesah itu? Iya, baik, kebetulan sebenarnya dimulai di tahun kemarin ya, kita punya prodi kedokteran, fakultas kedokteran. Namun di tahun kemarin kita masih menerima melalui jalur seleksi mandiri, dan semenjak di tahun ini di 2025 kita sudah menerima calon mahasiswa baru khususnya untuk prodi kedokteran sudah mulai untuk lewat jalur seleksi nasional, baik yang berdasarkan prestasi maupun berdasarkan tes. Dan di Fakultas Kedokteran di tempat kita, kampus kita tercinta UNY ini, di situ ada semacam klinik ya. Oke, klinik. Oke. Yang mungkin bisa dimanfaatkan untuk calon mahasiswa baru bila mana tadi yang terkait kalau kesehatan yang fisik ataupun yang kesehatan mental. Namun begitu saya kira juga ada ya untuk yang bimbingan psikologi, konseling terkait psikologi, karena kita juga di tahun ini juga kita baru ada fakultas psikologi baru. Yang sebelumnya itu tadi pecahan dari FIPP ya, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi, kemudian yang prodi psikologi berpisah masuk menjadi fakultas psikologi. Saya yakin di psikologi itu juga menyediakan konseling. Jadi nanti silakan saja calon mahasiswa baru ataupun mahasiswa baru yang ada di tempat kita bila mana mengalami masalah kesehatan fisik, kesehatan mental, bahkan ada HSC ya. HSC apa tuh HSC? HSC Banyak sekali singkatan hari ini ya. Health and Sport Center. Health and Sport Center. Nah, kalau itu terkait kesehatan yang terkait dengan gratis nggak tuh? Silakan nanti datang ke sana saja. Bawa KTM. Iya, pastikan untuk bawa KTM untuk membuktikan bahwa adik-adik semua ini mahasiswa UNY. Saya kira itu.
Ya, jadi memang sudah banyak fasilitas-fasilitas di UNY, ada tadi Health and Sports Center, saya juga tadi lewat lapangan atletik, kolam renang, kalau misalnya kalian-kalian yang suka renang tuh sudah ada kolam renang, kemudian ada apa Pak, gor ya, ada gor, jadi biasanya juga di situ ada tuh konser-konser musik kalau misalnya yang di Jogja biasa nonton di situ. Nah, terima kasih Pak Didi. Siap, bersama kita sudah hadir. Ini nggak kalah kece nih. Hai Joro, hai Prof Antoni, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Terima kasih sudah tanya ya. Nanti saya sesi curhat lagi. Oke, ada dengan kita ada Prof Antoni dari Korprodi Pendidikan Kimia UNY, kemudian ada ini Kak Joro, ini namanya Kak Joro, tapi saya nggak hafal nih. Belakangnya siapa? Rasa Mimanana Juru Navalu. Ah itu, ya. Mau nyebut nama udah kayak nyanyi. Iya. Nggak pernah hafal nih. Ini Kak Joro ini adalah bisa dibilang dia alumni dan juga mahasiswa aktifnya UNY karena dia dulu S2 ya, S2 Pendidikan Kimia, kemudian lulus, kemudian melanjutkan lagi untuk S3 Pendidikan Kimia gitu ya. Gimana nih? Kenapa dulu pilih UNY Joro? Oh, pemilihan UNY itu sudah dari 2018. Waktu itu saya masih 2018? Ya, waktu itu saya masih S1 Farmakologi di University of Antananarivo di Madagaskar. Oke, ya. Sebentar. Jadi sebagai informasi Kak Joro ini dari Madagaskar ya teman-teman, bukan orang Indonesia ya, ini orang Madagaskar. Oke, lanjut. Ya, terus itu saya tahu UNY dari kedutaan besar. Jadi mereka kasih tahu, oh mau pilih universitas di Indonesia, pilih aja yang di kota Yogyakarta. Terus ada satu diplomat di Madagaskar yang kasih saran, oke, pilih UNY aja. Terus mereka share tentang beasiswa untuk orang luar negeri yang ada di UNY. Berarti ini pakai beasiswa UNY ya? Iya, saya di Indonesia ini pakai beasiswa dari UNY. Oke, bayangkan Kak Joro sudah lulus S2, sekarang lanjut S3. Kurang nyaman apa dia ya di sini? Gimana sih, ceritakan dong pengalaman kuliah. Kalau pengalaman kuliah, mungkin yang sangat membuat saya berkesan di UNY itu yang dukungan dari dosen-dosen yang di pendidikan kimia, mulai dari Korprodi sampai di semua dosen-dosen yang mengajar itu mereka semua sangat mendukung. Jadi meskipun saya orang luar negeri masih merasa tidak dibatasi, meskipun saya bahasa Indonesia saya waktu pertama di Indonesia itu masih kaku ya, masih sangat-sangat jelek ya, jadi tidak paham terutama istilah-istilah kimia ya, karena saya jurusannya pendidikan kimia, banyak yang kosakata baru yang saya pelajari, tapi dosennya semua sangat mendukung. Jadi mereka banyak yang meskipun beasiswa saya itu tidak menyediakan, tidak memberi promise untuk kuliahnya itu pakai bahasa Inggris, tapi dosen-dosennya masih effort untuk pakai bahasa Inggris di kuliahnya. Oke, seperti itu. Itu salah satunya. Terus untuk motivasi saya kenapa melanjutkan sampai S3 ya, salah satunya itu dukungan sangat profesional lah, itu mungkin istilahnya. Terus yang kedua itu yang pendekatan praktikal dan kolaboratif ya. Saya banyak yang pernah saya diajak untuk menjadi koautor atau penulisan artikel ilmiah, dan sampai saya dikirim untuk mempresentasi ke National University of Singapore tahun lalu. Saya presentasi artikel ke National University of Singapore.
untuk mewakili dosen di pendidikan kimia UNY itu mungkin free. Jadi semua ditanggung. Semua ditanggung oleh sama dosen promotor. Ya, promotor. Bisa beli oleh-oleh. Masih bisa beli oleh-oleh nggak? Ditanya Mbak Didi. masih bisa beli oleh-oleh. Tapi nggak sampai kita loh. Nggak banyak oleh-olehnya. Dan bagaimana kalau misalnya tentang mau bicara tentang tesis, disertasi, tesis dulu deh yang sudah dilalui, itu kan pasti butuh dana. Nah, dananya dari mana nih? Kalau untuk dana waktu tesis saya itu dibantu sama dosen pembimbing. Jadi dosen saya istilahnya daftar penelitian saya untuk didanai dari UNY. Jadi waktu itu tidak ada banyak uang sama sekali dari saya untuk bayar penelitiannya, tapi didukung sama dosennya. Itu poin penting lagi ya untuk teman-teman yang mau lanjut di S2. Saya rasa mungkin S3 juga mungkin sama ya, nanti akan saya tanyakan ke Prof. Antoni. Bahwa fasilitas-fasilitas yang tadi, bangunan, laboratorium, itu pasti. Kemudian juga ada fasilitas untuk melakukan tesis ya, mengerjakan tesis, dan itu dibantu oleh promotor. Tapi juga syarat ketentuan berlaku. Kamu bisa, kami bisa gitu. Oke, terima kasih Kak Joro. Lanjut ke Prof. Antoni nih. Jadi beliau ini kami undang tidak sebagai korprodi. Beliau ini salah satu, kalau di UNY apa ya namanya Pak Didi, woman empowerment ya. Jadi kalau zaman dulu sih ada film Sena ya, jadi kayak superhero-nya wanita. Nah ini salah satunya gitu ya. Dan tentang apa sih beliau ini berkiprah, publikasi, riset, karena baru-baru ini beliau mendapatkan hibah internasional British Council. Ya. Betul Prof? Ceritakan dong, itu bagaimana ceritanya kok bisa dapat seperti itu? Oke, terima kasih Bu Isti ya teman-teman. Jadi pengalaman saya hibah internasional ya, kalau dengan British Council memang sudah sejak 2021. Jadi ini sudah tahun ke-5 saya mendapatkan dana British Council. Kalau ditanya ceritanya, tentunya dari kolaborasi internasional ya. Kemudian kita bekerja sama, kemudian kita mengajukan grant ke British Council dan alhamdulillah sudah 5 tahun dapat, dan itu berdampak juga untuk mahasiswa ya, karena kami bisa pergi ke Inggris, ke Vietnam, ke Cina dengan dana British Council itu, dan kemudian mereka pun datang ke sini sehingga dia memberikan materi tentang publikasi untuk mahasiswa doktor. Kemudian juga ada magang, waktu itu ada magang persiapan doktor. Jadi yang di UK itu kami dapat programnya itu adalah persiapan doktor ke luar negeri. Jadi beberapa dosen yang masih S2 kami ikutkan di situ sehingga dia belajar S3 di luar negeri itu seperti ini. Itu yang dari UK ya. Kemudian saya juga dapat dari AUPEC. AUPEC itu Asosiasi Kimia Dunia. Nah kalau itu beberapa negara karena memang asosiasi pendidikan kimia ya. Jadi di situ kita bersama-sama di 30 negara kami melakukan riset bersama. Dan biasanya kongresnya akan berpindah-pindah. Nah, saya berharap sih suatu saat UNY bisa gitu ya menjadi penyelenggara sehingga teman-teman mendapatkan banyak manfaat. Oke, jadi itu kalau misalnya seperti itu tadi kan sudah sedikit disinggung bahwa mahasiswa juga dapat manfaat dari diperolehnya hibah tersebut gitu ya. Itu kalau dari luar negeri. Kalau dalam negeri Ibu? Kalau dalam negeri lebih banyak lagi ya. Jadi kalau mahasiswa doktor setiap tahun ya kita selalu ada program disertasi doktor itu yang dari kementerian ya. Alhamdulillah mahasiswa MIPA selalu banyak yang dapat gitu. Jadi mereka akan ditanggung full penelitian gitu ya. Kemudian selain dari kementerian itu di MIPA sendiri ada program percepatan studi gitu. Nah, tapi itu memang terbatas ya dananya dan tergantung nanti setahun itu berapa yang akan didanai. Nah, yang lebih penting adalah riset dari dosen. Nah, dosen-dosen di FMIPA UNY sebagian besar punya proyek penelitian. Nah, itu akan menjadi penelitian payung bagi mahasiswa. Ya walaupun kalau tesis kita bisa full ya mendanai mereka, selain mereka juga dapat dana dari tesis magister. Kalau penelitian payung kita berikan, tapi kalau kalau doktor memang kita tidak bisa sepenuhnya memberikan proyek ya, karena kalau doktor kan mereka harus punya
originalitas dari penelitian. Nah, biasanya mahasiswa doktor terlibat penelitian payung itu hanya pada bagian pengembangan instrumen, begitu, tapi bukan model utuh dari produk mereka gitu. Karena itu mereka hak mereka sebagai mahasiswa doktor. Gitu. Jadi harus ada inovasi kan, memang ada batasan ya, Prof. Ya, ada kebatasan. Kalau dokter kita tidak bisa full ya, karena mereka harus punya inovasi sendiri untuk mahasiswa dokter. Nah, tadi kan Prof mendikan bahwa kalau yang proposal maju nih sebagai mahasiswa maju ke Kemenristek Dikti itu banyak lolos nih FMIPA. Kok bisa, Prof? Apa ada pendampingan sih itu? Ya, bisa dong ya. Kok bisa? yang pertama tentunya kami sudah membekali di mata kuliah yang kami berikan gitu ya. Kami ada mata kuliah metodologi, kemudian secara intens ada program coaching ya, coaching penyiapan proposal bagi mahasiswa di S2 IPA, di S2 pendidikan IPA, pendidikan kimia. Itu biasanya kami melakukan kayak seperti workshop gitu, penyusunan penelitian tesis magister, penelitian disertasi doktor gitu. Dan itu pun Bapak Ibu dosennya tidak mengoreksi ya teman-teman. Jadi jangan pikir nanti kalau PTM itu benar-benar mahasiswa, kami dosen juga bertanggung jawab untuk mengoreksi. Jadi itu mungkin kata kuncinya kita bisa banyak yang lolos. Sinergi antara mahasiswa dan dosen. Pendampingan ada, tapi juga ada niat nih dari yang didampingi. Betul. Kan percuma ya nanti misalnya didampingi tapi tidak ada niat untuk maju lagi. Juro juga dapat pendampingan itu nggak, Juro? Pendampingan untuk manuskrip, proposal. Dapat itu. Dapat, oke. Seru nggak tuh? Seru. Berapa hari biasanya seperti itu, kegiatan itu? 2 hari, 1 hari, 2 hari. 2 hari yang tatap muka ya, tapi kan kita kalau bimbingan bisa online dengan teknologi, kita bisa memanfaatkan banyak. Betul, jadi 2 hari secara offline. Dapat makan nggak? Dapat. Oh, dapat. Takutnya karena itu membutuhkan usaha energi ya kan, Bapak berpikir keras loh kalau nggak ada makan. Selain MIPA kan UN-nya juga banyak program yang seperti itu. Ada juga Bapak, gimana nih UN-nya ada program apa? Iya, sepanjang yang saya tahu di UNY itu kan ada MCC ya. Manuskrip coaching klinik. Dia ada singkatan ya. MCC. Iya. Apa tuh? Kali ya jadi mahasiswa juga ya. Iya, baik terutama S3 biasanya karena S3 itu kan ada tuntutan untuk publikasi yang terindeks di Scopus ya, sehingga didampingi agar menulis manuskripnya itu layak untuk bisa diterbitkan di jurnal yang terindeks Scopus. Biasanya tiap tahun itu ada tawaran semacam itu yang dan itu gratis. Gratis malah tambah uang saku. Gratis tambah uang saku. Kalau bisa submit tambah lagi gitu. Jadi karena begini, ketika kita mensosialisasi, mempromosi itu pasti mereka akan bertanya apa sih yang manfaat yang kita dapat. Ya kalau misalnya pendampingan seperti itu, ini ada apa ya namanya kesegaran yang lain, baik untuk informasi, untuk knowledge, untuk pengetahuannya, tapi juga segar di tempat lain. Bisa beli dawet ya nanti ya. Lebih dari dawet. Oh, lebih dari dawet. Oke, mungkin ada tambahan dari Prof. Antoni. Mungkin satu lagi tadi ya teman-teman. Jadi kalau yang kerjasama internasional yang kami dapatkan selama ini kan, mereka peneliti datang ke sini ya. Nah, biasanya untuk mahasiswa S3 memang kemudian belajar publikasi, tapi bagi mahasiswa S2 itu ada manfaat yang lain. Apa itu? Dia bisa berdiskusi tentang planning untuk S3 ke luar negeri. Jadi beberapa teman yang kemarin mahasiswa S2 kemudian kontak dengan teman-teman dari Inggris, dari Singapura gitu, bertanya, kalau kuliah di sana seperti apa masuknya itu. Jadi kami biasanya mengundang VP seperti itu, selain sharing ilmu juga kemungkinan peluang gitu ya. Ini ada yang kemarin mau apply ke Turki, karena kolaborasi saya banyak dari sana. Ada beberapa peluang beasiswa yang mahasiswa S2 atau S1 bisa kemudian mencoba untuk seperti itu. Selain program-program memang yang dari UNY ya, ada ISMA dan sebagainya. Itu juga ada manfaatnya dari kolaborasi yang dilakukan oleh Bapak Ibu dosen. Jadi VP itu visiting professor ya Prof. Jadi visiting professor itu tidak hanya mereka sharing knowledge, tapi juga sharing kesempatan gitu ya, kesempatan bagaimana kamu setelah ini melanjutkan hidup kemana nih, mau lanjut lagi atau tidak, atau bekerja, karena mungkin visiting professor itu tidak hanya dari universitas ya Prof ya, kalau tadi ada industri juga.
Dulu kimia pun ada yang dari Austria kan? Dari industri itu. Dari industri. Jadi jangan lupa ya teman-teman, banyak sekali hal yang bisa kalian dapat nih di UNY, khususnya juga di FMIPA. Kalau kalian pengen detail untuk melihat sisi meliknya dari FMIPA atau UNY, tinggal klik aja websitenya. Kalau UNY berarti uny.ac.id, FMIPA itu fmipa.uny.ac.id. Nggih, tidak terasa Bapak sudah di penghujung acara. Tangan sudah tidak dingin, lumayan sudah hangat dan mulai panas gitu ya. Sudah selesai. Tapi 1 jam lagi. Masih bisa 1 jam lagi ya Bapak ya. Tapi sebelum kita akhiri, jangan lupa untuk catat info penting seputar pendaftaran UNY di websitenya pmb.uny.ac.id. Karena begini Pak, biasanya teman-teman calon mahasiswa itu sering ketinggalan info tanggal pendaftaran. Tapi jangan khawatir karena UNY kan juga punya banyak jalur nggih tadi. Kalau tidak lolos di sini, lolos ikut jalur lainnya. Kemudian ada jalur berikutnya sampai di seleksi mandiri. Nggih, terima kasih sangat kepada semua narasumber yang hadir. Baik Prof. Antoni, Kak Joro, Pak Didi, kemudian tadi ada Pak Dekan, kemudian ada Pak Sabar gitu ya, sudah membersamai kita hari ini. Sampai jumpa di lain waktu. FMIPA, tempat anak iptek, bukan cuma teori tapi juga solusi. Nah, gitu ya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.